ibu-ibu, ibu-ibu yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini teman kita dua orang CGP yaitu Ibu Bina dan Ibu Tina akan menyampaikan diseminasi. Seperti apa diseminasinya nanti akan kita ikuti bersama. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat bagi ibu bapak semua, terutama bagi para CGP angkatan 11 ini. Kali ini diseminasinya tentang budaya positif modul 4.1. 4.4 atau sama 4.1. 3 ya, kita cuma sampai 3 modul. Lupa lagi saya sudah kelamaan. Mohon maaf ya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada semua guru yang sudah mendukung, yang sudah memberikan dukungan secara dalam bentuk kehadiran ya, dalam bentuk kehadiran Bapak Ibu, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan sampai akhir tidak ada yang tidak ada yang mengerti. Bukan ada yang mengerti, tidak ada yang mengerti. Jadi kalau tidak mengerti kan jadi nanya ya nantinya ya. Kalau sudah mengerti pasti Bapak Ibu, ibu-ibu semua akan cuek ya. Tapi kalau tidak mengerti nah sih budaya positif itu harus seperti apa di sekolah diterapkannya misalkan ya. Nah itu kan akan jadi rasa penasaran buat ibu-ibu semua. Jadi nanti akan busuk mengikutinya kalau tidak mengerti. Tapi kalau sudah mengerti buat apa? Gak usah ikutan. Kalau sudah mengerti mau ya. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, ibu-ibu yang sudah mendukung kegiatan ini, yang sudah memberikan support, yang sudah memberikan motivasi kepada teman-teman. Kehadiran Bapak Ibu ini adalah motivasi bagi mereka ya. Kalau tidak ada Bapak Ibu, tidak akan ada acara seperti ini. Karena ini adalah tugas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini adalah tugas yang memang harus dilaksanakan oleh para CGP ini dan melibatkan ibu-ibu semua, rekan kerja ya, yang melibatkan rekan kerja di sekolah tempat bertugas. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita semua tamat sampai akhir ya. Tidak nunutan ini dia? Nunutan ini? Saya sudah nunutan duluan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang telah membuka presentasi hari ini dan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi budaya positif di modul 1.0. Di sini saya akan menjelaskan budaya positif. Budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya. Nah, kemudian konsep inti budaya positif ini yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, posisi kontrol restitusi, motivasi perilaku manusia, kemudian ada kebutuhan dasar dan keyakinan kelas, dan serta terakhir segitiga restitusi. Ya. Kemudian di sini ada perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sehingga peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Ya, kemudian berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian selanjutnya ini disiplin positif. Dalam disiplin positif, Ibu Bapak Guru tahu tidak kalau misalnya disiplin itu apa? Ya, betul, kepatuhan, ya, taat pada peraturan, ya. Di sini dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu
yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan rasa ketidaknyamanan kita, ya. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid yang berkarakter, berdisiplin, kemudian jujur, ya, peduli terhadap sesama dan bertanggung jawab, ya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi perilaku manusia, ya. Satu, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, Ibu, ya, atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri, ya, nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira untuk pernah nggak Ibu Bapak dalam motivasi perilaku manusia ini dari ketiga ini melakukan hal yang mana? Coba ya, Ibu Dina, silakan. Kalau saya di motivasi perilaku manusia, insya Allah sepertinya yang ketiga, ya, menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Terima kasih Bu Bina. Ya betul, berarti kita lebih ke motivasi intrinsiknya, ya, ke menghargai diri sendiri, ya, dengan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tapi nanti pakai gerakannya, ya, ini ke gondang dia. Kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan positif, ya. Kebutuhan dasar manusia ini untuk unsur-unsur yang menyeimbangkan untuk fisiologis, psikologisnya kepada siswa, ya. Kemudian untuk supaya anak-anak itu berperilaku yang baik sesuai dengan perilaku individunya masing-masing, ya. 5 kebutuhan dasar manusia itu diantaranya yang pertama, Ibu, ini ada kebutuhan bertahan hidup. Tentunya kebutuhan bertahan hidup itu sangat penting, ya, sangat penting untuk kita semua dan bagi siswa juga tentunya, ya. Karena dengan kita kebutuhan bertahan hidup untuk kelangsungan hidupnya masing-masing, ya. Misalnya kebutuhan hidup seperti primer, sekunder, tersier itu, ya. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia itu yang kedua itu ada mendapat kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kasih sayang itu anak-anak, ya, mungkin menginginkan rasa sayang, rasa diterima oleh ibu gurunya, ya, oleh lingkungan sekitarnya, gitu, ya. Itu akan membentuk karakter peserta didik, ya, di situ. Nah, kalau untuk anak-anak yang memiliki rasa kasih sayang di sekolahnya, ya, rasa diterima di sekolahnya, di lingkungan sekitar, itu akan membentuk peserta didik yang lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, gitu, ya. Nah, itu untuk yang kedua. Dan yang ketiganya, kebutuhan akan kekuasaan penguasaan. Nah, kekuasaan penguasaan ini, ya, atas pengakuan atas kemampuan mereka,
Jadi mereka dapat diterima misalnya kalau misalnya dia itu anak yang berkompeten, anak yang terampil, anak yang memiliki potensi bakatnya, ya itu berarti ada sifat kekuasaannya, terampil, kompeten, ya pengendalian dirinya, gitu. Kemudian ada yang keempat itu kebutuhan akan kebebasan menentukan pilihan. Kalau kebebasan akan menentukan pilihan, misalnya kebebasan misalnya dari faktor misalnya anak itu bebas dari ancaman misalnya kekerasan, ya dari sekolah, bullying atau apapun ya di sini. Jadi dia berhak mendapatkan kebebasan dari kekerasan fisik misalnya. Kemudian kebebasan dalam memilih misalnya dia itu milih gaya belajarnya ya di kelas gitu. Kemudian pembelajarannya mau seperti apa kita arahkan. Kemudian misalnya anak-anak itu kita berikan kebebasan untuk mereka mempunyai bakat minatnya masing-masing, diarahkan gitu ya, sampai mereka itu mempunyai cita-cita yang tinggi, harapan yang tinggi gitu ya, untuk memilih masa depannya ya. Kalau untuk yang kelima itu kebutuhan akan kesenangan. Kesenangan peserta didik itu apa Ibu? Apa? Coba di kelas misalnya Bu Susi. Kalau di kelas biasanya kan supaya materi itu cepat diserap. Betul. Jadi siswa itu menginginkan ketika belajar itu menyenangkan. Itu betul. bisa dari metode belajarnya. Jadi anak itu tidak ada ngantuk tapi semangat untuk belajar. Betul Bu Susi ya. Tepuk salut dulu dong buat Bu Susi. Ayo tepuk salut. Salut, 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 Bu Susi salut. Hebat Bu Susi ya. Betul, kebutuhan akan kesenangannya mengajak anak-anak peserta didik kita itu membuat nyaman di kelasnya ya. Terus kemudian anak-anak merasa aman dengan kita, menjadikan rumah kedua ya, sekolah itu rumah kedua bagi mereka gitu. Kita itu sebagai guru yang harus bisa dirindukan oleh murid-murid kita ya gitu. Jadi anak-anak bahagia, senang belajar dengan kita di sekolah kita tercinta tentunya ya. Nah, di sini setelah kebutuhan dasar manusia ya, di budaya positif ini ada 5 posisi kontrol ya. Menurut William Glasser itu dosen, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Di sini ada posisi penghukum. Nah, ibu-ibu biasanya kadang kita tidak sengaja ya, kita ada berada di posisi penghukum. Posisi penghukum itu biasanya identiknya dengan apa namanya? Mereka tuh guru itu berpikiran begini. Oh, saya harus melakukan suatu tindakan itu sesuai dengan aturan, atau misalnya mencapai keberhasilan itu harus dengan seperti ini, dengan cara saya sendiri gitu ya, tanpa ada kita pikirkan lebih dalam lagi gitu ya. Contohnya misalnya dengan perkataan seperti ini, awas anak-anak, awas nanti ibu guru ibu kan sudah melarang misalnya gitu kan ya. Coba itu perhatikan ibu ya, awas, pasti ada kata awas ya. Itu contoh untuk penghukum biasanya seperti itu. Dan hukuman verbal ini biasanya agak meninggikan, suara itu ikut tinggi juga ya, ikut tinggi juga ya. Nah itu untuk matanya juga kan lebih ke melotot gitu ya. Itu di posisi penghukum. Kalau untuk posisi pembuat merasa bersalah, biasanya dengan perkataan lemah lembut, tapi diiringi dengan perbuatan yang memang dan perkataannya menjuruskan pada anak itu merasa bersalah gitu ya. Contohnya misalnya, nak, ibu sangat kecewa sama kamu, ibu udah berulang kali menasihati kamu, kok kamu tidak mau berubah. Nah itu juga berarti membuat anak mentalnya, wah aku merasa gimana, membuat ibu kecewa gitu kan ya. Nah itu dilakukan berulang-ulang, terus berulang, itu nanti akan sama dampaknya yang gak baik pada siswa ya, untuk membuat merasa bersalah. Jadi lebih hati-hati juga ya ibu. Untuk sekarang teman, kalau teman biasanya kita sebagai guru SD atau misalnya PAUD kan memang identik dengan anak-anak yang masih usianya di bawah ini ya, beda dengan SMP nanti
SMA ya. Kalau di posisi teman kita lebih memang sering, mungkin saya juga sering gitu ya, ada di posisi itu untuk teman gitu ya. Biasa ngobrol dengan anak-anak, kemudian misalnya ada humor-humor, biasanya kalau bapak-bapak kan suka bercanda atau apa ya, itu tapi namun ada resiko tersendiri Ibu. Resikonya apa? Resikonya kalau misalnya kita di posisi sebagai teman, itu nanti mereka tidak menghargai kita. Jadi ini mah Ibu udah biasa nih kayaknya. Sebenarnya itu pernah dirasakan oleh saya juga ya. Itu mungkin kalau anak-anak yang memang sekarang kelas tinggi ya, kelas 5 itu merasa Ibu juga baik sama kita, udah biasa jadi friend misalnya gitu ya. Nah, terus tapi ada resiko tersendirinya. Kemudian mereka juga lebih tergantung sama kita. Lebih tergantung sama kita. Kalau misalnya kita tidak membantu, biasanya mereka agak sedikit kecewa. Ibu kayak gitu, kayaknya nggak membantu aku gitu ya. Nah itu mungkin di posisi teman. Untuk posisi pemantau itu ada peraturan-peraturan ya, kita melihat, memantau gerak-gerik perilaku murid-murid kita. Itu posisi kita di pemantau seperti itu. Nanti kemudian baru kita melakukan suatu tindakan kelakuan gitu ya, yang akan kita lakukan gitu ya. Itu posisi pemantau. Dan posisi manajer ini adalah posisi yang sebenarnya paling bagus ya kalau menurut saya, dan mungkin ibu-ibu juga melihat di sini. Posisi manajer itu di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan ya sendiri akan perilakunya, terus kemudian mendukung mereka agar dapat menemukan solusi dari setiap permasalahan. Jadi kita tuh harus kalau di posisi manajer itu membimbing, mengarahkan, menuntun ya, menuntun, tidak ada paksaan di situ, tidak ada tuntutan. Di situ kita harus mendampingi, merangkul, tapi ada suatu ketegasan juga di situ ya. Menurut Bapak Ibu gimana? Dari 5 posisi kontrol ini, semuanya yang paling tidak harus kita lakukan itu di posisi yang pastinya di pembuku. Kalau untuk yang pembuat merasa bersalah, betul Bu Bina. Kalau untuk teman pemantau dan manajer, sepertinya kita selalu melakukan ya, bisa dilakukan di sekolah, bisa ya, asal selang-seling ya, tidak balance gitu ya, tidak berat ke misalnya jadi teman, iya betul, berat ke pemantau gitu ya, manajer. Tapi alangkah bagusnya kita sudah ada di posisi manajer gitu ya. Kalaupun belum bisa, mungkin saya ini Maya Bu, saya mungkin lebih memang kebetulan cenderung ke memang suka sering teman gitu ya, atau ya pemantau sekali-kali. Manajer insya Allah, tapi kita sama-sama belajar untuk ke arah yang lebih baik lagi. Kita di posisi yang sebagai manajer, sebagai yang menuntun, mengarahkan kepada anak-anak supaya mereka tuh mencari solusi yang terbaiknya setiap permasalahannya, terus mendukung juga ya. Itu 5 posisi kontrol ya. Nah, ini kita lanjutkan di sini. Ada sebentar. Nah, ini kamu selalu saja salah. Biasanya ini posisi apa ya? Coba ini. Kamu selalu saja salah. Berarti ini penghukum. Iya, berarti selalu merasa salah lagi. Betul. Bisa jadi merasa bersalah juga, tidak merasa bersalah. Kamu berbuat begini. Kira-kira ini posisi apa? Mana pada? Saya ini kita masuk ke dalam posisi membuat merasa bersalah. Ya, terima kasih Bu Manda dan Bu Bina. Kita tepuk salut dulu buat mereka berdua ya. Siap, 1, 2, 3, tepuk salut. Salut. Bu Bina, Bu Manda, salut. Ya, hebat ya. Betul. Nah, kemudian ada lagi ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya. Pasti udah tahu jawabannya apa, coba. Teman, betul ya. Nanti kita cek sama-sama di terakhir. Apa yang telah kamu lakukan? Pemantau ya di sini. Yang lakuin apa gitu ya? Ya, kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini manajer tentu saja ya, udah menanyakan kepada murid ya, gimana nih memperbaiki hal ini ya.
Nah, sini kita cek sama-sama. Ya, lihat di sini. Nah, betul. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tepuk tangan buat kita semua. Berarti sudah hatam semuanya ya. Sudah hatam semuanya dalam posisi kontrol ya. Oke, siap lanjut next. Nah, sekarang ini ada kita masuk ke slide selanjutnya, itu keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas ini ada nilai-nilai kebajikan universal yang tadi juga sudah ini sama budinya ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu berarti sifat-sifat yang positif, nilai-nilai yang positif tentunya ya. Tadi yang disebutin itu ada apa saja? Jujur, kemudian bertanggung jawab, itu sikap murid ya, tentunya disiplin, saling menghargai, saling menghormati. Nah, untuk pilar profil pelajar Pancasila itu pasti tentunya kita juga harus selalu menerapkan ya, dari karakter inovatif, kreatif, mandiri, bertanggung jawab ya, gotong royong ya, berakhlak mulia. Oke, nah keyakinan kelas saya di kelas mungkin ibu-ibu sudah mencoba ya, mencoba di kelas masing-masing, sudah pernah ya Bu Susi ya? Nah, pastinya ya di awal selalu melakukan keyakinan kelas. Saya hanya memberi sedikit aja ini ya. Sebelumnya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau misalnya seorang itu kan nggak mungkin ya dalam menjalankan pasti bersemangat nih kalau menjalankan keyakinan, harus daripada nanti ada peraturan tertulis ya, karena kalau keyakinan itu kan biasanya anak-anak sendiri yang mengungkapkan ya, diri dia sendiri pengennya seperti ini, kesepakatannya ini Bu gitu kan, nanti dibuatlah menjadi keyakinan kelas ya. Nah di sini ini saya ada contoh mungkin ya, saya nah ini untuk contoh keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan juga di sini. Yang nanti akan buat apa? Yang paling menanyakan kepada anak-anak harus ya, apa menurut kita mereka sepakati di kelas pendapat satu mereka. aja apapun. Meminta pendapat mereka untuk menuliskan di stick note-nya apa aja yang paling mau penting yang akan kamu tulis apa keyakinan kelas. ini sesudah mereka Silakan menuliskan. Nafisa. Nah kemudian anak-anak biasa sama menempelkan stick note-nya di papan tulis ya, menuliskan beberapa keyakinan kesepakatan kelas. Kemudian saya di sini merefleksikan dan mengelompokkan yang mana yang nanti ini masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai yang positif. Mana misalnya ini dikelompokkan misalnya masuk kepada saling menghargai, itu masuk ke ini. Kalau misalnya ini masuk ke karakter, ke profil pelajar Pancasila, masukkan gitu ya. Saya kelompokkan ini. Nah, ini itu contoh yang saya buat di kelas untuk keyakinan kelasnya ya. Kemudian, nah ini dokumen keyakinan kelasnya sesudah mereka menempelkan, kemudian telah terbuat keyakinan kelas 5C itu saling menghormati dan menghargai, kerjasama dan gotong royong, disiplin, bersikap baik dan jujur, kreatif dan inovatif. Ini digabung antara sikap murid dan pilar profil pelajar Pancasila yang dimasukkan kepada keyakinan kelasnya ya. Kemudian di sini ada segitiga restitusi di akhir ini berarti ya Ibu. Sebelum kita ke segitiga restitusi ini ada penjelasan sedikit Ibu mengenai segitiga restitusi itu. Ada 3 kalau untuk memulai segitiga restitusi ya, karena segitiga restitusi itu sangat baik untuk dilaksanakan di kelas
kalau misalnya kita ada suatu permasalahan kasus misalnya anak, nanti saya contohkan di slide berikutnya ya. Nah, di segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas. Kalau menstabilkan identitas berarti kita itu harus bisa misalnya gini, dengan kata nak, nggak apa-apa, ibu juga pernah melakukan seperti itu, nggak apa-apa kok gitu ya. Jadi harus bisa membuat anak tuh nggak langsung aku salah banget nih gitu, aku ini punya salah nih gitu ya. Tapi kita stabilkan dulu identitas mereka ya, dengan kita misalnya berkata seperti itu ya, misalnya terhadap satu permasalahan ya. Nah, kemudian misalnya validasi tindakan yang salah. Kita contohkan misalnya untuk validasi tindakan yang salah, kita coba misalnya, nak, kamu sudah baikkah kelakuan misalnya, nak, kira-kira itu yang kamu lakukan bagus nggak gitu, bermanfaat nggak buat kamu gitu kan ya. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Biasanya saya kalau misalnya sudah segitiga restitusi terakhir itu menanyakan keyakinan. Misalnya seperti ini dengan kata misalnya, nah, tahu nggak kamu misalnya tadi kamu itu sudah keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Oh, ini bu, seperti ini gitu ya. Nah, berarti gimana? Adakah cara yang bisa kita perbaiki atau solusinya menurut kamu bagaimana? Jadi kita kembalikan lagi ke siswa, kita kembalikan lagi ke murid ya. Seperti apa nanti yang mau kita lakukan, apakah nanti misalnya dengan minta maaf atau apa bagaimana ya. Nah, di sini saya juga di segitiga restitusi menstabilkan identitas dan ada penjelasannya, kita bisa menyelesaikan ya. Terus kemudian tidak adalah manusia yang sempurna gitu kan ya. Ibu juga pernah melakukannya gitu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, kamu patut bangga gitu ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri gitu ya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa gitu melakukan hal itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, kita percaya apa solusinya, dan kamu tadi jadi orang mau jadi orang seperti apa, bagaimana cara solusi permasalahannya gitu ya. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kita lakukan ya. Nah, di sini saya juga sudah melaksanakan mencoba skenario dalam di kelas ya. Tentunya memang sebetulnya ini pernah dilakukan oleh memang murid saya, ibu. Itu anak murid saya itu ada yang suka sering bolak-balik ke toilet gitu ya. Kalau kelas 5 kan udah mulai caper ya ibu. Kalau anak kelas atas itu udah mulai pengen ke sana ke sini ya. Itu dirasakan juga oleh Ibu Mada. Nah, Ibu Mada waktu itu bercerita kan, dan di situ sering ya Bu ada dan sering keluar masuk ke kamar mandi ya, izin terus gitu ya. Nah, nanti kemudian saya juga biasanya itu tidak langsung menanggapi ya. Oh iya Bu, nanti saya bicara dulu dengan anaknya bagaimana. Nah, itu melakukan segitiga restitusi ya. Yang saya menanyakan, memanggil anaknya bagaimana gitu ya. Validasi menstabilkan identitas mereka dulu, terus kemudian divalidasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan ya. Nah, gitu. Kemudian saya juga sudah di sini melakukan praktiknya segitiga restitusi di kelas.
Nah, itu salah satu contohnya ya yang sudah saya lakukan sebagai 3 restitusi. Sampai terakhir saya menanyakan keyakinan kelas pada murid saya gitu, untuk contoh segitiga restitusinya. Dan ingin terima kasih, tapi sebelumnya saya ingin mengajak dulu ibu-ibu untuk bermain peran dulu tentunya ya. Di sini ada satu kasus. Saya pengen mengajak dulu bermain peran bersama guru-guru ya di sini. Saya bagikan dulu. Itu ada kasus dari Pak Lukman. Nah, silakan dibaca dulu. Silakan kasusnya. Itu iya. Di situ kasusnya Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, seperti tertera di peraturan sekolah, di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras dengan peraturannya, mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Nah, sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu ya, dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, kira-kira itu posisi Pak Lukman itu sebagai apa, Bu? Penghukum ya, jelas-jelas ada dalam kalimat apa? Yang posisi penghukumnya itu ada dalam kalimat apa? Sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Betul. Nah, seharusnya kalau misalnya Pak Lukman itu sebagai di posisi manajer, bagaimana? Coba saya pengen sedikit aja mencontohkan 2 orang seperti yang jadi Pak Lukman dan Sabrina-nya. Silakan. Boleh ya, Bu Susi mau jadi apanya? Pak Lukmannya apa? Bu Bina Sabrinanya? Boleh. Jadi anak-anak. Posisi, tapi posisi kita posisi manajer ya. Posisi manajer ya. Seharusnya yang paling bagus kan ini. Ya, siap. Oke, silakan. Ya boleh. Jadi Pak Lukman bisa lah Pak. Bu guru, maaf, aku tadi kesiangan sholat buru-buru, jadi berangkat sekolahnya tahu-tahu sepatunya jadi pakai sandal. Sabrina, kenapa kamu pakai sepatunya bukan berwarna hitam? Datangnya sudah telat. Kamu salah. Sepatunya nggak pakai sepatu warna hitam. Iya maaf Bu, nggak apa-apa ya Bu, pakai sandal. Sudah, sekarang kamu tidak usah belajar seharian. Buka sepatumu, cepat. Gimana? Aku mau belajar Bu. Kamu telah melanggar peraturan. Bu, maaf aku salah
pakai alas kaki malah pakai sendal. Oh, kenapa? Kamu pakai sendal? Tadi kan kesiangan aku buru-buru, apa aja yang ada di rasa kaki saya pakai untuk lari. Kamu datangnya sebentar, terus pakai sendal. Kira-kira apa yang buat kamu sampai salah pakai sendal? Iya, semalam saya begadang dulu. Saya lupa buat menyiapkan sepatu untuk sekolah. Terus Bu, kira-kira sekarang saya boleh nggak masuk? Kira-kira menurut Sabrina apa yang membuat Sabrina pakai sendal, kemudian datangnya terlambat, kemudian malam tidurnya telat, terlalu malam? Kira-kira kenapa? Iya, dulu banyak main game. Nah, ketika Sabrina banyak main game, berarti Sabrina sudah apa? Betul tidak yang Sabrina lakukan? Iya, Bu, maaf. Saya sudah ini waktunya sudah dibuang cuma untuk main game, nggak mempersiapkan peralatan sekolah. Jadi ini saya salah Bu, saya menerima, saya benar-benar salah, minta maaf sekali Bu. Tapi saya ingin belajar. Iya. Nah, berarti Sabrina sudah tahu ya apa yang sudah Sabrina lakukan itu adalah sudah melanggar peraturan. Jadi nanti ke depannya bagaimana caranya supaya Sabrina tidak salah memakai sepatu, kemudian tidak bangun kesiangan dan akhirnya bisa datang ke sekolah tepat waktu. Pokoknya saya janji Bu, nanti pulang sekolah saya akan menyiapkan peralatan sekolah untuk besok. Saya janji tidak akan main game lagi. Saya janji nanti tidurnya pokoknya nggak larut malam, dan saya akan menyetel alarm supaya anaknya tidak kesiangan. Iya. Nah, yang sudah Sabrina lakukan itu bisa terkait ya. Silakan Sabrina mulai kembali ke kelas. Terima kasih Ibu. Iya. Terima kasih. Bisa terima. Hebat Bu Bina. Tepuk salut dulu buat Bu Bina dan Bu Susi. Ayo tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Bu Bina, Bu Susi, salut. Ya, sekarang tepuk semangat dulu atuh sekali yang dang ding ya. Ya boleh ya. Nah, dang ding dung. Berdiri, ayo. Siap. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Asal. Aha, aha, ma. Aha, aha, ma. Aha, aha. Semangat. Lagi ya, satu kali lagi ya. Ya, satu kali lagi. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Asal. Aha, aha, ma. Aha, aha, ma. Aha, aha. Semangat. Ya, terima kasih ibu-ibu. Alhamdulillah ya, sudah selesai kita ada pengunjung presentasi hari ini. Ya, saya tutup. Namun sebelumnya saya akan merefleksikan tadi ya dari mulai tadi budaya positif ya kita laksanakan di sekolah kita agar menjadi budaya di sekolah kita ya, tentunya untuk kita berkeberpihakan kita terhadap murid kita tentunya ya, agar murid kita itu merasa nyaman, merasa aman ya di sekolah kita tercinta ini, sebagai rumah kedua bagi mereka, sebagai apa namanya kita dirindukan oleh murid-murid kita ya, kita lebih semangat, lebih kreatif dalam setiap pembelajarannya, dan anak-anak juga akan merasa menyenangkan ya, anak-anak akan merasa punya motivasi untuk ke sekolah gitu ya. Jadi dari rumah mereka semangat gitu ya, kita ciptakan lagi budaya positif ya di sekolah kita tercinta ini ya. Terima kasih ibu-ibu guru hebat. Saya tutup presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi
tertib ya. Yang tadi pemaparannya sangat jelas, sangat mudah dipahami dan menjadikan motivasi, juga memberikan apakah saya sebagai guru sudah melaksanakan 5 posisi kontrol yang sebaiknya harus dilaksanakan ya. Yang tadi pemaparannya yang sangat jelas. Yang pertama itu guru itu pada posisi penghukum ya. Terus yang kedua sebagai sebagai pembuat merasa bersalah ya. Terus sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer ya. Jadi saya bisa menilai diri saya sendiri, apakah selama ini saya sebagai guru ada di posisi yang mana ya. Mudah-mudahan ini pembelajaran bagi saya dan saya bisa memperbaiki untuk diterapkan kepada anak didik ya. Terutama mungkin secara idealnya guru itu harus sebagai manajer ya, tapi secara manusiawi kadang kita juga suka sebagai penghukum. Ini mah terutama saya bercerita tentang saya sendiri ya. Kadang sebagai penghukum, kadang sebagai teman. Tapi idealnya mungkin setelah tahu ada pemaparan 5 posisi kontrol ini, ada perbaikan nanti untuk saya sendiri, bahwa idealnya sebagai guru itu harus pada posisi sebagai manajer. Itu aja. Dan saya sendiri bisa mengimplementasikan bahwa sebagai manajer itu harus bagaimana. Tentunya sebagai manajer di kelas, sebagai manajer untuk peserta didik terutama. Itu aja. Terima kasih kepada Bu Tina yang tadi sudah memaparkannya secara rinci, secara jelas, dan mudah-mudahan ini menjadi perbaikan utamanya untuk saya dan umumnya untuk semua guru-guru di SDN 2 Negeri KR. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.